Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua sobat mahasiswa. Saya akan melanjutkan tentang video tutorial bagaimana cara membuat angket penelitian tahap kedua. Yang video yang pertama sudah saya jelaskan bagaimana tahapan pertama untuk membuat angket penelitian. Yang tahap kedua ini yang pertama yaitu kita akan membuat angket tentang disiplin kerja karyawan. Yang pertama kita harus tahu dulu definisi konseptual dari disiplin kerja karyawan dari beberapa ahli. Nah, di sini saya mengambil dari Sujono. Nah, pertama kita copy paste dulu. Nah, kita copy paste di sini. Nah, setelah copy paste ya, kemudian kita bikin tabelnya. Nah, di tabel ini kita buat di sini nomor ya, kemudian di sini indikator, kemudian di sini adalah per nomor pertanyaan negatif di sini. Kemudian berikutnya yaitu nomor pertanyaan positif. Di sini jumlah pertanyaan. Nah, ini nomor 1. Nah, sobat mahasiswa, dalam menentukan indikator dari variabel disiplin kerja karyawan ini, Anda harus bisa menyimpulkan dari definisi konseptual ini menjadi definisi operasional. Nah, definisi operasional itu terdiri dari indikator dari variabel yang akan kita buat pertanyaan. Yang pertama ya, indikator pertama yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu para pegawai datang ke tempat kerja tepat waktu, tertib dan teratur ya. Dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja yang baik. Nah, ini ini aja. Nah, dan teratur habis ini aja. Tidak apa-apa sini. Nah, indikator pertama yaitu ketepatan waktu, para pegawai datang ke tempat kerja tepat waktu, tertib dan teratur. Nah, di sini pertanyaan negatifnya nomor 1, 2, 3. Dan positifnya bisa 4, 5, 6. Berarti jumlah pertanyaan di sini ada 6. Kemudian yang kedua, indikator kedua yaitu bisa kita ambil lagi. Menggunakan peralatan dan perlengkapan dengan baik. Sikap hati-hati dalam menggunakan peralatan dan perlengkapan dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik sehingga peralatan dan perlengkapan dapat terhindar dari kerusakan. Nah, di sini bisa kita simpulkan agar kalimatnya tidak panjang. Nah, di sini bisa sikap hati-hati dalam menggunakan peralatan dan menjaga peralatan
dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini lanjutkan 7, 8, 9, kemudian 10, 11, dan 12. Nah, maka di sini jumlahnya adalah 6. Begitu seterusnya ya, yang kemudian di sini ntar ada totalnya berapa. Saya hanya sampai ke 2 indikator aja sobat mahasiswa, agar sobat mahasiswa mau belajar sendiri ya, agar lebih mandiri. Nah, ntar kalau semuanya sudah dibuat ya, indikatornya ada berapa, pertanyaan nomor negatifnya ada berapa, pertanyaan positifnya ada berapa, jumlah pertanyaan ada berapa, kemudian totalnya ada berapa di sini. Contoh totalnya ada 30. Nah, setelah sudah ada seperti ini, baru kita buat angketnya. Nah, angket yang pertama harus ada identitas angketnya dulu, yaitu contoh angket disiplin kerja karyawan. Informasi umum, ada nama, umur, pendidikan, jenis kelamin. Kenapa ada informasi umum ini? Ini untuk mengisi karakteristik responden. Karena di bab 4 itu sobat mahasiswa harus mengisi karakteristik responden yang terdiri dari ya umurnya berapa dari sampel yang sobat mahasiswa teliti, pendidikannya terdiri dari apa saja, jenis kelaminnya, bisa saja di sini ditambahin masa kerja, bisa saja. Kemudian setelah itu ya, petunjuk pengisian. Nih, jangan lupa sobat mahasiswa, petunjuk pengisiannya maksudnya apa? Agar sampel yang akan mengisi angket ini itu jelas. Nih, mengisi angketnya harus bagaimana? Contoh, tuliskan pendapat Anda terhadap setiap pertanyaan atau pernyataan dengan cara memberikan tanda conteng huruf-huruf pada lembar jawaban sebagai berikut. Nah, atau kini aja memberikan tanda conteng ya, pada tempat yang sudah disediakan. Ini disesuaikan saja sobat mahasiswa. Nah, inilah yang kemarin di tahap 1 saya sampaikan ya. Ini pilihan jawabannya ya, kalau kemarin ya, adalah sangat setuju ya, sangat setuju. Ini skala Likert-nya ya, kemudian setuju, kodenya adalah S, kemudian ragu-ragu ya, kemudian tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju. Nah, setelah kita tentukan pilihan jawabannya, kemudian pernyataannya. Nah, ini sobat mahasiswa, yang pertama ini indikator pertama A. Nah, yang tadi yang ada di kolom ini indikator pertama kita copy paste. Kita copy paste di sini. Nah, kemudian di sini kita rubah berdasarkan skala di sini. Urusan pilihan jawaban di sini. Nah, SS, SRR, TS, dan STS. Nah, kita mulai untuk membuat angketnya. Indikator pertama. Nah, kita dalam membuat angket ini kita harus berpedoman dengan kisi-kisi
ya. Ini namanya kisi-kisi instrumen. Contoh ya, indikator pertama, ketepatan waktu. Para pegawai datang ke tempat kerja tepat waktu, tertib dan teratur. Nah, pertanyaan negatifnya nomor 1, 2, dan 3. Maka di sini pertanyaan 1, nomor 2, dan 3 harus berbentuk pertanyaan negatif. Contoh ya, saya datang terlambat ketika bekerja. Ini pertanyaan negatif, sobat mahasiswa. Maka ketika ntar sampel menjawab sangat setuju, maka nilainya adalah 1 ya. Tapi ketika sampel menjawab sangat tidak setuju, maka nilainya 5. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ini masih negatif pertanyaannya. Saya membolos ketika bekerja. Nah, ini masih negatif. Kemudian yang ketiga masih negatif juga. Ingat sobat mahasiswa, dalam membuat pertanyaan ini atau pernyataan harus berdasarkan indikator ini ya. Nah, saya bekerja asal-asalan. Nah, berikutnya yaitu pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Ini pertanyaan positif. Ya, contoh, saya tepat waktu dalam bekerja. Kemudian saya disiplin dalam mengerjakan pekerjaan saya tertib dan teratur dalam memenuhi target perusahaan. Nah, ini pertanyaan positif. Nah, jika responden atau sampel yang Anda pilih memilih sangat setuju pada nomor 4 ini, maka nilainya adalah 5. Tetapi ketika menjawab sangat tidak setuju, maka nilainya adalah 1. Nah, ketika menjawab setuju nilainya 4, ragu-ragu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju adalah 1. Nah, sobat mahasiswa, inilah cara membuat angket untuk penelitian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian. Dan ini hanya sebagai contoh saja ya. Sobat mahasiswa harus belajar terus ya. Cari referensi-referensi di buku-buku ya, atau mungkin bisa menghubungi saya jika ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih. Semoga sukses bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.